Ramalan tahun 2021 tentang AI atau kecerdasan buatan akan semakin sulit. Para perusahaan top AI mulai merencanakan IPO, kinerja prestasi mereka menentukan prospek perusahaan AI lainnya. AI atau kecerdasan buatan dianggap sebagai gelombang teknologi berikutnya. Dengan alasan tren ini, perusahaan AI telah menjadi topik investasi terpanas di bidang modal ventura dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sayangnya, kisah ini tidak bisa lagi diceritakan lagi. Beberapa lembaga investasi sudah takut terhadap perusahaan AI, apalagi banyak tekanan berat dari perusahaan raksasa teknologi yang menganggap AI sebagai strategi pengembangan yang paling penting. IPO yang semakin sulit, walaupun ada SSI Scientech Innovation Board style market papan IPO khusus perusahaan teknologi Tiongkok. Namun masih belum muncul saham pertama AI sampai saat ini. Perubahan khusus di tahun 2020 adalah merebaknya epidemi mahkota baru COVID-19. Ketika epidemi melanda berbagai industri, beberapa perusahaan AI justru menemukan peluang bisnis. Misalnya termometer pengenalan wajah, pengontrolan elevator lewat teknologi pengenalan suara, pemantauan cerdas, dan lain sebagainya. Wabah COVID-19 tiba-tiba telah memberi perusahaan AI peluang untuk komersialisasi. Akan tetapi, pandemi di Tiongkok segera terkendalikan dalam waktu 3 bulan, kemudian disertai perdagangan ekspor diblokir baik akibat perang dagang maupun wabah virus corona yang semakin parah di luar negeri. Seperti pasar Asia Tenggara, epidemi ini menyebabkan mayoritas bisnis mereka berhenti. Semua orang dalam industri mengetahui keberadaan gelembung AI. Akibatnya, ada sebagian perusahaan tidak dapat bertahan dan menutup bisnisnya. Tahun 2021 adalah tahapan di mana industri AI kembali rasional. Dalam jangka pendek, lingkungan eksternal akan menjadi tantangan terbesar yang perlu diatasi. Di tahun 2020, pembiayaan AI tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 yang dikenal dengan musim dingin kapital. Menurut statistik, sebanyak 371 transaksi pembiayaan AI terjadi di Tiongkok pada tahun 2019 dengan total nilai pembiayaan sekitar 27 miliar yuan atau sekitar 4,2 miliar dolar. Pada tahun 2020, terakumulasi sebanyak 300 transaksi pembiayaan dengan total nilai 3,7 miliar dolar. Angka ini bila dibandingkan dengan tahun 2018 jelas menunjukkan penurunan drastis. Pada tahun 2018 ada 523 transaksi pembiayaan AI di Tiongkok dengan total lebih dari 10 miliar dolar. Sumber pendanaan perusahaan AI berasal dari 3 jenis institusi. Pertama, pendanaan dalam dolar Amerika Serikat. Bila dibandingkan dengan pendanaan renminbi, mereka memiliki siklus investasi yang relatif lebih panjang. Mereka lebih tertarik dengan teknologi baru dan cenderung lebih kaya. Pada tahun-tahun awal, perusahaan AI lebih suka memilih pendanaan US dollar karena mereka lebih bersedia memberikan valuasi yang lebih tinggi. Seiring meningkatnya valuasi perusahaan, ruang bagi lembaga investasi untuk menghasilkan uang mulai berkurang. Pada saat itu, dana industri mulai masuk, seperti raksasa internet Alibaba, Tencent, Baidu, Foxconn, TCL, Lenovo, dan dana industri lainnya. Dana industri ini lebih menyukai kombinasi teknologi AI dengan bisnis mereka sendiri, atau berharap untuk memegang tiket era baru AI di tangan mereka. Dana pemerintah juga ikut ambil peranan. Pada tahun 2017, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi baru yang membawa AI ke tingkat strategis nasional atau Stranas. Kemudian pemerintah daerah mulai mendukung industri kecerdasan buatan dengan penuh semangat. Tapi tahun ini, sejak munculnya virus corona, ketiga kumpulan dana ini mulai mengurangi investasi di perusahaan AI.
terpengaruhi oleh hubungan Cina-Amerika Serikat. Banyak dana Amerika Serikat seperti dana pensiun dan dana universitas mulai mengurangi investasi di China. Dalam lingkaran investasi Tiongkok, mahkota pendanaan dolar Amerika telah menghilang, terutama karena khawatir akan resiko politik dua negara. Antusiasme dana industri untuk berinvestasi di sektor AI sedang menurun. Banyak perusahaan terpengaruh wabah mulai kekurangan dana. Memulihkan bisnis adalah prioritas utama. Di samping itu, dana pemerintah juga terpengaruhi oleh epidemi. Pemerintah daerah telah banyak menginvestasikan uang untuk pencegahan dan pengendalian epidemi serta pemulihan ekonomi setelah pandemi. Melihat alasan di atas, ramalan tahun kerbau 2021 dalam pembiayaan perusahaan AI akan semakin sulit. Pada pola startup, bidang AI di Tiongkok sudah mencapai tahap yang relatif stabil. Para perusahaan top unicorn AI telah mendapatkan pembiayaan yang lebih dari cukup. Langkah selanjutnya adalah go public. Sebagian besar perusahaan AI yang berada pada tahap awal sudah mulai menggali lebih dalam ke sub-industri. Mengandalkan raksasa teknologi adalah pilihan pertama mereka, tetapi raksasa industri sangat sensitif terhadap teknologi baru. Semua orang telah melihat tren digitalisasi dan kecerdasan buatan. Bahkan banyak pemimpin industri juga telah mendirikan perusahaan digital mereka sendiri. Mereka cuma berharap dapat menggunakan teknologi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Peluncuran Star Market pada Maret 2019 di Shanghai memberikan perusahaan AI saluran keluar baru. Saat itu hanya perusahaan chip AI Camblycon yang berhasil go publik. Data laporan keuangan terbaru Camblycon menunjukkan total pendapatan dalam 3 kuartal pertama tahun itu mencapai 158 juta yuan dengan kerugian 300 juta yuan. Nilai valuasi pasar terakhir adalah 66 miliar, 37% lebih rendah dibanding ketiga go publik 2 bulan sebelumnya. Para investor mengklasifikasikan Camblycon sebagai sektor chip. Berhubung pengaruh lingkungan industri dan faktor politik, harapan terhadap perusahaan ini jauh lebih tinggi daripada perusahaan AI lainnya. Semua orang sangat peduli dan memperhatikan batch pertama perusahaan AI yang terdaftarkan. Prestasi kinerjanya menentukan arah investasi selanjutnya. Namun, periode pembakaran duit ini telah membuat perusahaan AI dan investor untuk melihat bidang ini dengan lebih teliti. Dari perspektif perkembangan ekonomi digital, AI hanyalah sebuah alat. Tingkat kecerdasannya saat ini tidak cukup tinggi. AI saat ini hanya dapat memainkan peran pendukung. Masih perlu dipraktekkan dalam bisnis real untuk terus berkembang. Tren ini juga terlihat dari perubahan standar penilaian investor untuk perusahaan AI. Pada awalnya, investor hanya bertanya, ada berapa dan siapa saja pakar AI dalam perusahaan. Kemudian semua orang mulai bersaing untuk akurasi pengenalan mesin. Namun segera, investor mulai peduli dengan kasus yang bisa menghasilkan pendapatan, mitra maupun pelanggan perusahaan AI. Hari ini, standar juri pasar menjadi sangat rasional dan hanya satu. Berapa penghasilan perusahaan kamu sekarang? AI mungkin terdengar keren dan hebat, tetapi sebenarnya AI masih membutuhkan kerja keras ketika harus dipenetrasikan ke dalam bisnis yang real sebenarnya. Bidang AI saat ini didominasi oleh bisnis to B. Setiap pelanggan, bahkan di bidang yang sama, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Saat ini, standarisasi industri belum terbentuk. Artinya, masih membutuhkan banyak upaya untuk melayani pelanggan. Bukannya hanya meniru pengalaman dan solusi yang telah matang kepada pelanggan lain secara batch. Aplikasi AI termasuk dalam bidang SaaS. Perusahaan dengan nilai valuasi pasar yang tinggi dapat muncul di bidang ini.
Karena AI dapat mencapai standarisasi dan skala besar, tetapi algoritma AI saat ini belum dapat merealisasikannya. Dalam skenario sederhana, banyak algoritma berbeda mungkin perlu digunakan. Banyak perusahaan dan pelanggan pemerintah telah membuktikan bahwa dalam banyak skenario, menggunakan teknologi baru tidak sebaik yang manual. Saat ini perusahaan AI di Tiongkok masih belum cukup kuat untuk menyalip aturan permainan saat ini. Hal ini berarti sebagian besar perusahaan AI di Tiongkok hanya dapat diintegrasikan. Mereka hanya mendapatkan sebagian kecil kue yang dapat dialokasikan. Tidak hanya itu, teknologi AI yang dikuasai oleh raksasa teknologi memiliki nilai komersial yang jauh lebih tinggi daripada para startup AI. Karena mereka memiliki skala bisnis yang sangat besar yang dapat membantu pelatihan algoritma, menjadikan teknologi terintegrasi dengan lebih baik ke dalam setiap bisnis. Untuk menghasilkan pendapatan melalui proyek satu persatu terlalu lambat bagi perusahaan AI yang bervaluasi tinggi. Diperlukan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk memahami suatu industri baru, dari menemukan pelanggan, merumuskan rencana, menyampaikan produk, dan menerima pembayaran kembali memerlukan proses yang sangat panjang. Industri ini mulai membentuk aturan tak tertulis untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya, melalui subsidi pemerintah, akuisisi eksternal, maupun investasi sebagai imbalan atas pesanan. Ada sebagian perusahaan AI mulai menetap di banyak tempat dengan imbalan subsidi dan investasi pemerintah. Ketika mereka belum mendapat pendapatan dan keuntungan besar, mereka menggunakan uang pembiayaan untuk investasi dan akuisisi. Ini semua adalah cara untuk bertahan hidup. Namun, pasar sekunder lebih transparan daripada pasar primer. Indikator utama seperti kualitas pendapatan, sumber pendapatan, dan arus kas. Ketika perusahaan induk mengalami masalah, hal itu akan menimbulkan efek kupu-kupu dengan dampak yang sulit diperkirakan. Misi perusahaan AI selanjutnya adalah membenamkan diri di area tertentu, bekerja keras, bukannya sembarang ekspansi di sana-sini. Mereka harus menemukan titik sakit dan celah dalam industri, memoles kemampuan superior mereka, meningkatkan hambatan terhadap satu produk tertentu, menghentikan mendongeng, dan memastikan bisa bertahan hidup terlebih dahulu. Jalan ini tidaklah mudah. Ini adalah ujian sekaligus peluang. Para perusahaan top AI yang terbiasa dengan mahkota indah harus dapat merendahkan diri, menunggu kesempatan sampai ketika tren teknologi baru meledak. Pada tahun 2019, teknologi AI telah memasuki tahap komersialisasi skala penuh, seperti penerapan teknologi di bidang keuangan, perawatan medis, dan keamanan. Skenario aplikasinya menjadi semakin banyak. Komersialisasi kecerdasan buatan telah membawa banyak dampak positif. Umpamanya, pencepatan digitalisasi perusahaan, perbaikan struktur rantai industri, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan informasi. Teknologi AI menurut ramalan tahun kerbau 2021 diperkirakan akan mengubah dunia dalam beberapa tahun mendatang. Tetapi, proses ini akan memakan waktu lama bagi para startup. Kemakmuran memang membawa peluang, tetapi risiko selalu menyertai, bahkan mungkin juga kematian. Saat ini, Tiongkok belum mampu memimpin dunia di bidang teknologi dasar. Namun, perusahaan AI Tiongkok telah mengumpulkan banyak ahli teknis dan dana. Mereka memiliki saluran akuisisi data yang relatif longgar, sehingga dapat berfokus pada terobosan teknologi dasar. Dalam beberapa subsidi AI seperti teknologi pengenalan wajah, Tiongkok telah menjadi pemimpin dunia. Perkembangan industri AI baru saja dimulai.
Banyak perubahan lingkungan eksternal menjadi semakin tidak terprediksi. Ini adalah proses yang lebih lambat daripada internet dan internet seluler. Mereka membutuhkan lebih banyak kesabaran untuk bertahan hidup di musim dingin ini.